Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin review jurnal dengan judul evaluasi kualitas air sungai-sungai di kawasan daerah aliran Sungai Brantas Hulu Malang dalam kaitannya dengan tata guna lahan dan aktivitas masyarakat di sekitarnya. Penulis atau peneliti Elvi Yeti, Dedi Sudarma, Sigit Haryadi, di mana tugas ini merupakan bagian dari mata kuliah limnologi dengan dosen pengampu Insinyur Sri Utami Madyawati MGes, di mana saya sendiri adalah Husnul Marom, mahasiswa dari Fakultas Pertanian jurusan Budidaya Perairan. Pendahuluan. Sungai Brantas merupakan salah satu sungai yang berperan penting bagi masyarakat, khususnya masyarakat Jawa Timur. Keberadaan Kali Brantas diakui sangat vital oleh masyarakat karena merupakan pemasok bahan baku air terbesar untuk PDAM Kota Surabaya dan Malang. Sungai Brantas saat ini merupakan salah satu sungai di Indonesia yang mengalami pencemaran cukup parah, baik Sungai Brantas yang melewati Kota Surabaya maupun yang melewati Kota Malang. Kawasan Sungai Brantas di Kota Malang menunjukkan kemunduran kualitas air akibat limbah domestik, mengingat sebagian besar penduduk di pinggiran Sungai Brantas mengandalkan air sungai tersebut untuk sumber kebutuhan airnya, di samping adanya penurunan kualitas lingkungan sungai itu sendiri. Metode penelitiannya yaitu penelitian dilakukan di 18 stasiun yang merupakan titik-titik lokasi pengambilan air sungai pada kawasan daerah aliran Sungai Brantas, Hulu Kota Malang dan Kabupaten Malang, Jawa Timur. Analisis parameter kimia dilaksanakan di Laboratorium Teknik Lingkungan Puslit, Pusat Penelitian Limnologi LIPI Cibinong. Pengambilan sampel air dilaksanakan pada tanggal 17 sampai 20 September tahun 2003. Data primer merupakan data tentang kualitas air sungai-sungai pada kawasan daerah aliran Sungai Brantas Hulu, baik parameter fisik yaitu suhu, konduktivitas, dan padatan tersuspensi, maupun parameter kimianya yaitu pH, keasaman atau dan DO, oksigen, BOD, COD, nitrat, total nitrogen, ortofosfat, dan total fosfat, dan foto-foto tentang lokasi penelitian. Hasil dan pembahasan. Keadaan tanah berdasarkan peta tanah tinjauan dari Pusat Penelitian Tanah tahun 1966. Pada daerah aliran Sungai Brantas Hulu dijumpai beragam jenis tanah yang penyebarannya sebagai berikut, yaitu diantaranya kompleks aluvial kelabu dan aluvial coklat kekelabuan. Terdapat membujur dari Singosari ke selatan melalui Malang, Gadang, Panjen sampai Sengguruh, membelok ke timur menyusuri Kali Lesti sampai Sunderejo. Aluvial coklat kekelabuan terdapat di sekitar Slorok, Asosiasi Litosol dan Mediterranean Coklat Kemerahan di sekitar Kali Lesti sebelah selatan. Grekosol kelabu terdapat di kompleks pegunungan Tengger ke selatan sampai Gunung Semeru. Grekosol coklat kekuningan di sekitar puncak Gunung Arjuno.
Rekosol Coklat terdapat di sebelah selatan Batu sampai ke Cakung, melebar ke barat di kaki Gunung Kawi. Terdapat pula mulai dari Pakis, Tumpang, Batas Petung, Wajak ke arah barat sampai Bulu Lawang, dan ke selatan sampai Gondang Legi dan Duren. Brown Forest Soil terdapat di sebelah utara Pakis, di timur sampai Jabung, ke barat sampai sebelah timur Karanglo, dan utara sampai Manggis dan Bedali. Asosiasi andosol dan rekosol kelabu terdapat sebaran terpencar di sisi sebelah timur Punten, Bungko sampai Sumber Berantas. Asosiasi andosol coklat dan Clayhurus di sepanjang aliran Kali Berantas dari Batu di sebelah selatan Karanglo sampai Sengkaling. Andosol coklat di Selekta dan sekitarnya. Asosiasi andosol coklat dan rekosol coklat terdapat di hulu Kali Amprong mulai dari Gubuk Lakah, hulu Kali Lesti, hulu Kali Aran-Aran, dan hulu Kali Bambang. Komplek andosol coklat dan litosol terdapat di sekitar Gunung Butak sampai Gunung Argowayang. Mediteran coklat kemerahan mulai dari Sengkaling ke selatan sampai Wakir, Najum, dan Bangilan. Terdapat pula di sekitar Kedali. Litosol coklat terdapat di sebelah tenggara Punten dan di sebelah utara Karangploso, dan Kelampung juga terdapat di sebelah tenggara Malang sampai Cinah dan sekitarnya. Asosiasi litosol coklat dan rekosol kelabu terdapat mulai dari Cakung, Sengkaling ke selatan sampai Sengon, Patung Sewu, dan Bumirejo. Litosol coklat kemerahan terdapat di hilir Aran-Aran sampai Sumber Wungu atau Codo, hilir Kali Bambang, Kali Genteng, dan meliputi daerah Dampit dan sekitarnya. Litosol merah kekuningan terdapat mulai dari sebelah timur Manggis ke selatan sampai Kemiri, sebelah barat Gubuk Lakah, Poncokusuma, dan Pandasari Kidul. Iklim daerah aliran Sungai Berantas secara umum dipengaruhi oleh perubahan musim dari angin muson. Data iklim dikumpulkan Badan Meteorologi dan Geofisika atau BMKG, Kantor Proyek Irigasi Jawa Timur, Kantor Proyek Pengembangan Daerah Aliran Sungai Berantas, dan kantor-kantor Dinas Pertanian. Musim hujan terjadi pada bulan November hingga April bersamaan dengan berhembusnya angin muson barat laut. Musim kemarau terjadi bulan Mei hingga Oktober bersamaan dengan angin muson tenggara. Perbedaan musim ini biasanya cukup mencolok dengan 80% dari hujan tahunan rata-rata pada musim hujan, dan musim kemarau dicirikan oleh hari-hari tanpa hujan. Kondisi sosial ekonomi. Sebagian besar masyarakat di sekitar kawasan daerah aliran Sungai Berantas Hulu, Malang mempunyai mata pencaharian dari pertanian sawah dan tanaman hortikultura. Evaluasi kualitas air sungai di kawasan daerah aliran Sungai Berantas Hulu, Malang dalam kaitannya dengan tata guna lahan dan kegiatan masyarakat di sekitarnya. Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan banyaknya pembangunan perumahan mendekati sungai meskipun tidak berada di sempadan sungai. Hal ini turut memicu perkembangannya kawasan buatan menuju sempadan Sungai Berantas. Kondisi ini diperburuk lagi dengan keberadaan pabrik yang mengakibatkan tumbuhnya kawasan buatan guna hunian karyawan. Kawasan pemukiman sebenarnya tidak terlalu mendominasi,
tata guna lahan pada daerah aliran sungai tersebut. Namun karena letaknya sangat dekat dengan sungai, maka diduga hal ini yang menimbulkan pengaruh terhadap menurunnya kualitas air. Berdirinya pabrik-pabrik di sepanjang daerah aliran sungai turut memperburuk kondisi kualitas air. Secara keseluruhan, setidaknya tercatat ada 20 pabrik yang berdiri di sepanjang sungai-sungai di kawasan daerah aliran sungai Brantas, Hulu. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, sebagian besar sungai-sungai di kawasan daerah aliran sungai Brantas, Hulu Malang, tidak lagi memiliki kualitas air yang layak untuk diperuntukkan perikanan dan pertanian. Kualitas air sungai di kawasan daerah sungai Brantas, Hulu Malang telah mengalami penurunan terutama disebabkan oleh sampah organik. Sebagian besar sungai di kawasan daerah aliran sungai Brantas, Hulu telah mengalami pencemaran yang mengkhawatirkan dan menjadi indikasi kualitas air yang lebih buruk di bagian hilirnya. Banyaknya industri yang letaknya dekat dengan sungai bahkan menjadikan sungai-sungai sebagai penampungan limbah. Sangat riskan sekali. Saran, penegakan peraturan dalam pengawasan pengelolaan air sungai perlu diperketat, baik dari limbah industri, rumah tangga maupun dari aktivitas masyarakat. Perencanaan dan pelaksanaan tata guna lahan di sekitar kawasan daerah aliran sungai Brantas memerlukan perbaikan secara menyeluruh. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.